Kami masih menyoroti 129 orang meninggal dunia pasca pertandingan antara Arema lawan Persebaya malam tadi, saudara. Ini perlu digarisbawahi dalam Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Ini bukan kerusuhan antar supporter, di mana ini tidak ada supporter dari Persebaya yang datang ke Stadion Kanjuruhan dan sudah mematuhi aturan ya untuk tidak hadir juga karena memang ini derby di Jawa Timur antara Persebaya melawan Arema. Beberapa hal tadi disampaikan jurnalis Kompas TV di Polres Malang, Andi Mas Budi, bahwa saat ini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sudah hadir di Mapolres Malang bersama dengan Kapolda Jawa Timur juga yang tadi ikut hadir. Kemudian ini adalah visualnya ketika Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini bertemu dengan Bupati Malang di sana, dan juga ada beberapa pihak terkait lainnya ini untuk berkoordinasi langsung. Jadi gubernur ini langsung datang ke Polres ya untuk berkoordinasi langsung bersama pihak-pihak terkait pasca tragedi sepak bola yang terjadi malam tadi. Selain itu juga kami juga sempat mewawancarai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang menyatakan tadi Menpora akan segera bertolak ke Jawa Timur, khususnya ke Malang, untuk juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi disebutkan salah satunya sepertinya Kapolri juga akan langsung ke Jawa Timur untuk mengevaluasi kemudian melihat hal-hal yang ini perlu diperbaiki terkait dengan tragedi sepak bola yang terjadi, dan tentu ini menyayat hati kita semua. Kita akan coba lihat di sisi lain dari tragedi ini, di mana sudah ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Hilda, bisa Anda gambarkan, ajak kami ke sana seperti apa kondisi terkini saat ini di sana? Silakan. Iya, selamat siang ini Anda dan juga saudara. Saat ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, tempat di mana semalam tragedi kericuan saat usai laga sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya ini terjadi. Nah, tadi dari pintu masuk, jika saya gambarkan ini Anda dan juga saudara, agar pintu masuk ini sudah dalam kondisi rusak. Dan ada beberapa bangkai mobil yang belum dibersihkan, seperti yang ada di belakang saya. Ini Anda dan juga saudara, Anda bisa melihat ada 2 mobil polisi yang rusak. Kemudian ada juga, jika saya mengajak Anda ke sebelah sana, juga ada 1 mobil polisi yang rusak dan dibakar. Ini 3 mobil ini berada di luar area stadion begitu. Jika saya gambarkan juga ini Anda dan juga saudara, ini satu mobil lainnya yang juga rusak semalam saat kericuan terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya. Ini Anda dan juga saudara, jika saya gambarkan juga, Stadion Kanjuruhan ini memiliki banyak sekali pintu begitu ya untuk masuk maupun keluar dari dalam stadion. Saya tadi sempat bertanya-tanya kepada para pedagang yang berada di sekitar stadion, yang memang memiliki kios di stadion, apakah pintunya sebenarnya ditutup sehingga menyebabkan ketika supporter ini disemprot gas air mata tidak bisa keluar, akhirnya berdesak-desakan. Mereka bercerita bahwa biasanya ketika pertandingan ini menit ke-80, itu biasanya pintu keluar itu sudah mulai dibuka. Namun kemarin hingga pertandingan usai, pintu keluar ini masih belum dibuka. Dan jika saya gambarkan, pintu keluar ini kurang lebih hanya sekitar 4 meter besarnya setiap satu pintu keluar. Dan hal itulah yang menurut para pedagang kios di luar stadion ini yang menyebabkan supporter kemudian marah, dan karena susah untuk keluar, mereka berdesak-desakan begitu. Dan akhirnya mereka juga terpaksa merusak pintu karena kesulitan setelah mendapatkan gas air mata, kemudian juga berdesakan dan akhirnya menyebabkan sesak nafas. Kemudian mereka berjatuhan begitu karena pintu ini sempat ditutup. Begitu Irianda. Ya, kalau dilihat di visual belakang Anda di mobil polisi yang terbalik dan terbakar ya, ini sudah di garis polisi juga. Tadi informasi dari jurnalis Kompas TV juga Andi Mas Budi bahwa nantinya akan segera dilakukan olah TKP di sana, Hilda. Yang juga kami dapatkan kesannya dan cerita dari beberapa korban yang bercerita tadi ke Andi Mas adalah sebenarnya tembakan gas air mata itu tidak ditembakkan langsung kepada supporter, tapi
ke beberapa supporter yang turun ke lapangan dan justru yang terkena sangat dampaknya itu adalah mereka yang ada di tribun yang kemudian akhirnya Anda sebutkan tadi ya, sesak napas, tidak bisa bernapas, mereka panik dan mereka mencoba keluar. Dan ini informasi baru lagi bahwa tadi dari beberapa orang yang Anda wawancara juga bahwa pintunya tidak terbuka ya. Dan itulah yang kemudian menjadi kesulitan ketika mereka akan keluar. Nah, Hilda, banyak gas air mata yang ditembakkan, masih terasa sampai saat ini? Ya, ini Anda dan juga saudara, jika saya gambarkan saat ini di sini memang masih bau benda-benda terbakar masih sangat kuat, namun juga hingga saat ini belum dilakukan pembersihan yang maksimal di area luar stadion, karena ini juga bisa dilihat bangkai-bangkai kendaraan juga masih ada di luar, dan juga yang disayangkan ini adalah banyak sekali masyarakat yang datang ke area stadion yang membuat lumayan sangat macet tadi di pintu masuk ke stadion. Mereka ingin melihat kondisi stadion pasca kericuan tadi malam. Tadi juga di pintu masuk pagar juga masih rusak dan juga ada petugas yang berjaga begitu melakukan pembatasan ketat agar masyarakat ini tidak masuk ke dalam begitu. Inanda dan juga saudara, informasi terbaru yang bisa saya sampaikan juga adalah hari ini tadi ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi. Ini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa Kompas TV. Informasi terbaru tadi adalah bahwa dari Rumah Sakit Bapak Husada ini, puluhan jenazah yang belum teridentifikasi ini dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, yang berada di Kota Malang. Nah, untuk masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi terkait keluarga, kerabat, bisa mencoba untuk datang ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang, karena di sana ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi. Iriana dan juga saudara, saya tadi mengunjungi beberapa rumah sakit mendatangi untuk melakukan liputan, dan masih banyak orang tua yang belum menemukan keberadaan anaknya yang semalam pamit untuk menonton sepak bola. Nah, jika memang dengan berkeliling rumah sakit belum menemukan, bisa juga menghubungi krisis center yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji ataupun kantor Arema FC di Jalan Majen Panjaitan Kota Malang. Nah, kami juga menyarankan agar bisa mengecek juga ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang untuk mengetahui begitu apakah ada di sana, karena memang hingga saat ini ada jenazah-jenazah yang belum teridentifikasi. Begitu, Irianda. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan, Hilda bisa diulang? Posko Crisis Center bisa menghubungi kemana? Ada di mana saja hingga sejauh ini? Kalau tidak salah, kantor Arema FC ya salah satunya ya? Betul, Irianda dan juga saudara, tadi kami sudah menanyakan ke manajemen Arema FC dan mereka membuka krisis center, dan yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Malang sementara adalah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji Kepanjen, dan juga kantor Arema FC yang berada di Jalan Majen Panjaitan Kota Malang. Bisa mendapatkan informasi jika belum ada kabar begitu ya dari saudara kerabat yang sejak semalam berpamitan menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya ini, bisa menghubungi tadi Iriana dan juga saudara. Saya juga mendapatkan informasi saat ini pihak terkecil kelurahan kecamatan ini juga meminta warganya untuk mendata apakah ada yang masih belum pulang. Ini juga penting dilakukan. Saya informasikan kepada Anda apakah ada informasi warga yang masih belum diketahui keberadaannya setelah semalam berpamitan menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Ya, ini sebuah tragedi masif, tentu penanganannya juga harus masif ya. Ini disebutkan juga oleh Hilda barusan bahwa hingga pihak kelurahan ini akan segera jalan juga untuk kemudian melakukan pendataan juga. Hilda, apakah dari puluhan jenazah yang belum teridentifikasi ini, dari informasi yang didapatkan di lapangan, ini bisa diartikan bahwa ini di luar dari 129 orang yang sudah diumumkan polisi? Ini ada dan juga saudara, termasuk ya, jadi jika saya jelaskan, di Rumah Sakit Bapak Husada ini sebelumnya ada 101 jenazah begitu, karena secara lokasi ini Rumah Sakit Bapak ini tidak terlalu luas begitu. Nah, karena masih ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi, maka dari itu dipilih untuk dialihkan ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang sebagai rumah sakit yang terbesar yang ada di wilayah Malang Raya. Begitu, Irianda. Oke, termasuk ya. Hilda, sedikit